Partai Persatuan Pembangunan atau P3 gagal melaju ke Senayan untuk pertama kalinya sejak era reformasi. Sebab menurut hasil rekapitulasi suara nasional Pileg DPR RI 2024 yang diumumkan KPU, P3 hanya mengantongi 3,87% suara sah nasional. Padahal, ambang batas parlemen berdasarkan UU Pemilu adalah 4% dari suara sah nasional. Sementara dalam gugatannya terhadap hasil Pileg DPR RI ke Mahkamah Konstitusi, P3 mengklaim bahwa seharusnya mereka meraup 4,02% suara sah nasional. Lalu, berapa sebenarnya kursi yang didapat P3 jika ambang batas parlemen dihapuskan? Berdasarkan penghitungan rekapitulasi suara nasional, P3 sedikitnya berhak atas 12 kursi DPR RI seandainya tidak ada ambang batas parlemen. Angka itu didapatkan berdasarkan metode Sainte yang diterapkan untuk konversi suara Pileg DPR RI di Indonesia. Di sisi lain, penerapan ambang batas parlemen kini menuai pro kontra. Penerapan ambang batas terbukti membuat 17.304.304 suara atau 11,4% suara untuk 10 partai politik terbuang walaupun sebanyak apapun caleg mereka meraup suara di dapilnya. Itu karena masing-masing dari 10 partai ini gagal mengamankan lebih dari 4% suara sah nasional. Ke-10 partai tersebut adalah P3, PSI, Perindo, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, Partai Garuda, dan PKN. Sementara itu MK sebenarnya sudah menganulir ambang batas parlemen sebesar 4% melalui keputusan MK tahun 2023. Dalam putusan itu MK memerintahkan pembentuk undang-undang buat merumuskan kembali ambang batas parlemen secara lebih rasional pada Pileg 2029. Sehingga Pileg 2024 bisa jadi merupakan terakhir kalinya besaran ambang batas parlemen 4%.